Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Sehat? Alhamdulillah, Mem. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kedua kita, ini materi kita adalah administrasi dan pemasaran. Nah, apa sih administrasi? Nah, kita lihat dulu dari indikatornya ya. Jadi indikator pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan administrasi pengolahan makanan khas daerah yang original ya, dari bahan nabati dan hewani, dan menjelaskan pengertian pemasaran usaha. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari pengertian administrasi. Pengertian administrasi menurut H.A. Simon ya, administrasi itu suatu kegiatan dari suatu kelompok yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau menurut Profesor Dr. S. Prajudiatmo Sudirjo, administrasi itu merupakan proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha. Nah, apakah usaha itu kenegaraan ataupun swasta, baik dia usaha sipil ataupun militer, atau usaha besar dan kecil. Jadi administrasi itu jika dirangkumkan adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada suatu kelompok negara, swasta, sipil, atau militer sebagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke, kita lihat dari ciri-ciri administrasi dalam usaha. Nah, ciri-ciri administrasi dalam usaha itu yang pertama harus adanya sekelompok orang. Ya, jadi kalau hanya sendiri itu bukan administrasi. Jadi harus ada sekelompok orang ataupun dalam satu organisasi. Yang kedua itu harus adanya kerjasama dari sekelompok orang. Jadi harus punya ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian adanya tujuan yang harus dicapai. Jadi ketika kita membuat sebuah administrasi, berarti harus ada tujuan yang memang ingin kita capai. Dan adanya proses kegiatan usaha, serta adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Ini biasanya sering dalam struktur organisasi dan manajemen. Jadi di sini ada bagian khusus dalam administrasi. Nah, kita lihat dari maksud dan tujuan administrasi. Nah, kalau yang maksud dan tujuan administrasi yang pertama itu agar wirausaha itu menjadi sebagai pemilik ya, itu mampu memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Nah, yang kedua itu bisa sebagai ketika kita sebagai pemilik, maka dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Kemudian juga dapat mengevaluasi kegiatan usaha. Lalu juga dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Jadi di sini sebagai pemilik, kita juga bisa dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha serta bisa mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Nah, ada izin usaha yang harus dipenuhi ketika kita melakukan usaha ya. Yang pertama
yang harus kamu urus ataupun kamu siapkan itu adalah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Ini yang paling utama. Karena ketika kita buka usaha, maka di sini kita tentukan usaha apa yang mau dibuat. Jadi di sini surat izinnya harus jelas. Yang kedua, kita harus buat surat situ, ya, atau surat izin tempat usaha. Nah, tempat usahanya juga harus jelas. Apakah tempatnya itu usaha punya sendiri, milik sendiri, atau milik orang lain, atau kontrak. Yang ketiga itu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini setiap individu wajib mempunyai NPWP. Jadi di sini akan dikenakan pajak melihat dari pendapatan seseorang ataupun pendapatan usaha. Jadi dia ada nomor pokok wajib pribadi, ada nomor pokok wajib pajak usaha. Jadi yang kita buat adalah nomor pokok wajib pajak usaha. Nah, kalau pegawainya juga harus punya nomor pokok wajib usaha pribadi. Berikutnya ada NRP atau nomor register pokok. Jadi nomor register pokok perusahaan ini biasanya tertera di atas surat dari usaha. Jadi nomor registernya itu ada. Yang kelima ada NRB atau nomor rekening bank. Jadi dalam membuka usaha itu bank apa saja gitu. Jadi harus jelas rekeningnya, ya, tertera di dalam surat tersebut. Yang berikutnya ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di sini harus jelas usaha itu produknya apa, limbahnya kemana, apakah dia aman untuk lingkungan atau gimana gitu. Atau jadi di sini AMDAL ini sangat penting untuk membuka usaha pada awalnya. Karena kan kita dilihat dari misalnya pembuangan limbah ini kemana. Apakah limbahnya bisa diolah lagi sehingga tidak merusak lingkungan? Nah, itu harus jelas. Yang berikutnya izin prinsip. Izin prinsip ini pada umumnya adalah untuk menentukan besarnya jumlah modal yang akan disetorkan untuk usaha. Jadi izin prinsip ini biasanya dikeluarkan oleh BKMD, Badan Koordinasi Modal. Dari prinsip ini, maka izin prinsip ini biasanya tertera berapa modal yang kita berikan, apakah dalam bentuk lancar, aktiva lancar, ataupun aktiva tetap atau disebut dengan harta tetap. Jadi kalau harta lancar itu dalam bentuk uang berapa jumlahnya, kemudian kalau dalam bentuk barang apa saja, misalkan mesin, peralatan lainnya, kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi di izin prinsip ini harus tertera jumlah nominal uang yang diajukan untuk membuka usaha. Bisa juga ketika ada penambahan modal, maka harus membuat izin prinsip lagi untuk mengetahui berapa jumlah besar modal yang ada di usaha tersebut. Nah, yang berikutnya ada izin penggunaan tanah. Izin penggunaan tanah ini biasanya apakah tanah ini milik sendiri ataupun sewa. Jadi penggunaan tanah ini kalau milik sendiri berarti harus dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Tapi kalau dia dalam bentuk sewa, maka surat perjanjian sewa, sewa menyewa. Berapa tahun penggunaan tanah ini bisa digunakan. Nah, untuk berikutnya ada izin mendirikan bangunan atau IMD. Ini juga jelas harus ada yang ketika membangun harus ada nomor izin mendirikan bangunannya. Yang terakhir itu ada akta pendirian perusahaan. Ini biasanya disahkan oleh notaris. Jadi perusahaan setelah semuanya ada diurus, maka bisa dibuat akta pendirian usaha yang disahkan oleh notaris. Nah, kita lihat dari pengertian pemasaran.
Pemasaran itu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, dan menentukan harga, serta mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Nah, jadi di sini pemasaran ini ya bagian dari usaha yang paling penting. Jadi di sini kita lihat dulu yang pertama kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini sama halnya dengan selera masyarakat. Ketika kamu buat suatu produk, maka sebelumnya kamu harus teliti dulu ke pasar. Apa sih kebutuhan dan keinginan konsumen? Bagaimana sih minat mereka tentang produk ini? Jadi itu harus disurvei. Kemudian setelah kamu tahu keinginan dan kebutuhannya, baru kamu hasilkan barang dan jasa tersebut. Nah, ketika itu kamu tentukan berapa harganya setelah kamu observasi dulu ke pasar. Kira-kira produk yang kamu buat ini untuk kalangan siapa? Apakah dia kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas? Jadi survei pasar itu sangat penting. Nah, kemudian ada mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Nah, mempromosikan untuk saat ini bisa melalui yang namanya online. Jadi bisa langsung ataupun tidak langsung. Kemudian mendistribusikan itu juga bisa langsung dan tidak langsung. Bisa langsung dengan pengiriman dari perusahaan atau dengan menggunakan jasa yang lain. Nah, kita lihat yang pertama penelitian pasar atau market research. Tadi sudah saya jelaskan adalah data selera masyarakat, ya. Jadi data masyarakat itu kita lihat dulu seleranya bagaimana. Suatu daerah itu pasti data seleranya berbeda. Maka kamu bisa dengan catatan, dengan cara observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Jadi data selera itu paling penting. Yang kedua, kamu harus lihat dulu pendapatan masyarakatnya. Nah, pendapatan masyarakat ini sangat penting. Ketika kamu ingin menentukan harga, maka kamu bisa melihat berapa kapasitas konsumen bisa membeli barang tersebut. Nah, apakah seleranya itu dari anak-anak, semua kalangan, atau hanya tertentu orang dewasa? Yang berikutnya kamu harus tahu dan paham tentang pesaing kamu. Jadi pesaing ini juga sangat mempengaruhi. Tapi dalam arti kamu harus berpikir positif, bukan yang negatifnya. Bukan ingin untuk menghancurkan orang lain, enggak. Di sini pesaing yang harus kamu kenali adalah ketika kamu melihat apa sih kelebihan produk kamu dengan yang lain, dari situ yang bisa kamu lihat untuk melihat pesaingnya. Misalnya produk kamu lebih unggul dibanding produk yang lain, walaupun jenis produknya sama. Nah, berikutnya lokasi. Jadi lokasi ini sangat menentukan pengembangan usaha. Ketika kamu mendapatkan lokasi yang strategis, berarti di sini kamu yang paling penting adalah biasanya orang sering kalau lokasi tempat belanjanya langsung, maka orang akan memikirkan di mana parkirnya. Nah, walaupun kebanyakan sekarang usaha banyak tidak punya tempat parkir, sehingga memakan banyak jalan. Nah, kalau misalnya kamu sudah memikirkan tempat parkir yang nyaman, maka otomatis bisa dilakukan pemasaran secara langsung. Nah, kalau online tidak masalah tempat parkir, karena kamu mengirimkannya dengan butuh Gojek ataupun paket yang lainnya. Kita lihat dari metode penelitian pemasaran. Nah, metode penelitian pemasaran ya, yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara pengamatan ataupun observasi, kemudian kamu bisa lakukan kuesioner ya. Kamu juga bisa lakukan wawancara langsung. Kecuali kamu online. Kalau online kamu tidak butuh ini. Kamu bisa langsung memasangkan iklan di media sosial. Ya, kalau ada yang beli, silahkan gitu. Jadi tidak diperlukan wawancara, observasi, ataupun kuesioner. Nah, kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam penelitian pasar dengan metode wawancara.
Yang pertama, petugas harus mampu membina hubungan baik dengan responden. Berarti di sini kamu harus bisa komunikasi dengan baik ketika kamu menanyakan sesuatu melalui pertanyaan yang ada di kuesioner. Ketika kamu wawancara, maka bersikap dan berbicara dengan yang sopan. Yang kedua, pencacah harus, petugas ya harus memahami persoalan yang diteliti. Jadi gini, ketika kamu observasi ke lapangan, maka kamu harus tahu apa yang harus kamu teliti, bukan hanya sekedar lihat-lihat. Jadi targetnya apa? Sampai di mana kamu harus meneliti pasar, ya. Yang ketiga, kamu harus menghindari pertanyaan yang sifatnya ya menjebak gitu atau menggiring ke hal yang lain sehingga menjatuhkan produk lain contohnya. Itu tidak boleh. Jadi ketika kamu bertanya, maka kamu harus bersifat aman ya. Aman dalam arti apa? Ketika kamu bertanya, jangan sampai menyinggung produk yang lain sehingga nanti merusak pasar orang lain. Itu tidak boleh. Dan itu bisa dipidanakan. Pencemaran nama produk. Nah, kemudian kamu juga tidak boleh mengajukan pertanyaan di luar yang kamu teliti. Jadi misalnya nanya ini orang apa gitu, tidak boleh gitu. Jadi di sini yang kamu teliti kan produk, maka seputar produk itu aja yang harus kamu teliti. Apa saja yang harus kamu tanyakan itu harus kamu siapkan di kuesioner, bukan di dalam otak kamu gitu. Jadi di sini kamu harus punya daftar pertanyaan yang jelas untuk kamu tanyakan sebelum kamu observasi. Sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh tadi menanyakan yang tidak boleh kamu tanyakan atau yang sifatnya merusak nama produk lain itu tidak boleh. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya, Nak? Udah jelas? Untuk materi kita di administrasi dan pemasaran itu tidak banyak ya, jadi sedikit saja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini orangnya kemana semua ya? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Oke, untuk tugas nanti kamu bisa lihat dari modul ya, yang saya share di WA group, atau bisa kamu lihat dari psikologi. Oke? Bisa? Oke. Nah, jadi untuk hari ini itu saja materi kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.